Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjuta cerita mengiringi anak manusia di dalam mereka memasuki kehidupan berumah tangga. Ada kisah yang lucu menggelitik, ada juga kisah yang tegang bikin meradang. Ada juga kisah suka bahagia, penuh romansa dan kebahagiaan yang tiada terkira. Tetapi ada juga kisah yang menggoreskan luka di dalam dada, tidak akan bisa ada obatnya kecuali dengan satu kata, maaf. Kenapa maaf dibutuhkan? Karena maaf bisa mengobati hati yang terluka. Kisah yang menarik adalah proses kehidupan menuju kehidupan rumah tangga Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kita pasti sudah tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah hamba Allah yang ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya. Beliau juga adalah seorang raja. Harta kekayaannya terhampar sejauh mata memandang. Diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk berbicara dengan berbagai macam bahasa makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik makhluk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik makhluk yang tampak maupun makhluk yang gaib. Nabi Sulaiman bisa mengendalikan seluruh makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam genggaman kekuasaannya. Dengan kondisi seperti inilah wajar jika Nabi Sulaiman alaihissalam secara manusiawi memiliki sikap superior, yakni mampu untuk menampakkan kekuatannya di hadapan orang lain, termasuk kepada orang yang bisa jadi bermaksud untuk merendahkan eksistensinya. Syahdan ketika suatu hari beliau mengumpulkan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala untuk di briefing, diberikan nilai-nilai kebaikan. Ternyata ada seekor burung yang gaib dari pertemuan tersebut. Sehingga Rasulullah Sulaiman alaihissalam mengatakan, jika nanti burung hudhud tiba dan tidak bisa memberikan kabar yang memuaskan saya, akan saya penggal lehernya. Gak lama kemudian burung ini pun tiba. Ketika tiba di hadapan Nabi Sulaiman inilah burung hudhud memberikan laporannya. Tuan, baru saja saya melawat ke sebuah negeri. Negeri itu negeri yang subur makmur, penduduknya damai, sejahtera, dipimpin oleh seorang ratu yang sayangnya dia tidak menyembah Allah Tuhan semesta alam, melainkan ratu ini dan masyarakatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman menangkap ini sebagai sebuah berita baik, sarana untuk mendakwahkan agama Islam kepada seorang penguasa dan seluruh rakyatnya di sebuah negeri yang disebut sebagai negeri Sabah. Ratu itu pun bernama Ratu Balqis. Maka burung hudhud lantas dititipkan surat untuk disampaikan kepada Ratu Balqis. Begitu surat tiba, Ratu Balqis membacanya, ada satu kalimat yang mengatakan, min Sulaimana bismillahirrahmanirrahim aslama taslim. Surat ini berasal dari Sulaiman. Tunduk patuhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta seluruh jagat raya, niscaya engkau akan selamat. Sebagai ratu yang arif bijaksana, Balqis menerima surat ini sebagai sebuah tawaran menciptakan kedamaian, kesejahteraan dalam sebuah sinergi dua kerajaan yang baik, tapi tidak dengan penasehat kerajaan. Rata-rata pengikut Ratu Balqis mengatakan bahwa surat ini adalah sebuah ancaman. Ratu Balqis harus menyerah di bawah kekuasaan Sulaiman, yang kalau tidak
pasti akan terjadi peperangan. Mendengar penjelasan para pengikutnya dan penasihat kerajaan seperti inilah, lantas Ratu Balqis mencoba menyuap Nabi Sulaiman, yang awalnya Ratu Balqis tidak tahu kalau beliau adalah seorang nabi, karena dianggapnya hanya sebagaimana seorang raja di raja biasa saja. Maka Ratu Balqis mengatakan, jika surat ini kita terima sebagai sebuah ajakan peperangan, sungguh peperangan itu akan banyak merugikan. Betapa banyak negeri-negeri yang penduduknya diubah menjadi budak belian disebabkan karena negeri itu kalah perang. Saya tidak tahu bagaimana kekuatan Sulaiman. Apakah ia bisa mengalahkan kita atau sebaliknya kita yang dikalahkan. Akan celaka jika kita yang dikalahkan, maka seluruh penduduk kita akan dijadikan sebagai budak belian. Lebih baik kita mengirim Sulaiman hadiah sebagai tanda untuk gencatan senjata, menahan, mencegah supaya tidak terjadi peperangan. Hadiah pun dikirim. Begitu hadiah tiba di hadapan Sulaiman, disinilah rasa superioritas Nabi Sulaiman muncul. Secara manusiawi, Nabi Sulaiman jelas tersinggung bahwa ajakannya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disalahpahami oleh Ratu Balqis dan seluruh masyarakat Sabah, dianggap sebagai sebuah tantangan peperangan manusiawi. Oleh karena itu, hadiah tadi diperintahkan untuk dibawa pulang kembali, dan Nabi Sulaiman bahkan meminta, panggil ratu kamu ke sini. Utusan ini pun pulang, kelak datanglah Ratu Balqis. Ratu Balqis kemudian datang. Sebelum beliau tiba, Nabi Sulaiman mengajukan pertanyaan kepada para pengikutnya di kalangan jin dan manusia. Siapakah di antara mereka yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah ke Palestina, dan singgasana itu untuk duduk berdampingan dengan singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu jin mengatakan sanggup. Berapa lama? Begitu Ratu Balqis tiba di gerbang istana, maka singgasana itu sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, itu terlalu lama. Ada yang bisa lebih cepat? Seorang mukmin tampil kemudian mengatakan, saya. Berapa lama? Sekedip mata Anda mengedip, maka singgasana Ratu Balqis akan ada di samping Anda. Dan ternyata itu terbukti. Begitu Ratu Balqis tiba di dalam istana tersebut, Nabi Sulaiman sengaja mempersilahkan Ratu Balqis masuk untuk melalui lantai yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang atasnya dibuat dari kaca dan di bawahnya ada air yang mengalir dengan ikan yang begitu indah di bawahnya. Sekonyong-konyong Ratu Balqis pun kemudian menarik rok bagian bawahnya, takut kalau basah, sehingga tersingkaplah betisnya. Nabi Sulaiman tersenyum dan mengatakan, ini hanya lantai kaca, bukan air, jadi aman untuk dilalui. Mendengar ucapan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun tersipu malu. Lantas ditunjukkanlah singgasana Ratu Balqis yang berada di samping singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, apakah Anda merasa ini sebagai singgasana Anda? Ratu Balqis dengan diplomatis beliau menjawab, sepertinya iya Tuan, itu mirip dengan punya saya. Dengan bahasa yang cukup tinggi, penuh bergengsi, Ratu Balqis menjawab dengan penuh elegan. Nabi Sulaiman pun mengatakan, ya, ini punya Anda. Maka Ratu Balqis detik itu juga mengucapkan kalimat keislaman di hadapan Nabi Sulaiman. Kehidupan rumah tangga mereka pun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, karena setelah itu Nabi Sulaiman memperistri Ratu Balqis sebagai pasangan hidup yang penuh kecintaan dan kasih sayang. Awal rumah tangga mereka diiringi dengan sebuah konflik yang menegangkan,
tapi akhirnya hidup penuh kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.